Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu guru staf SDN Pambua yang saya muliakan, dan seluruh yang hadir yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan ini memujilah kita kehadiran Allah taala, oleh karena kita diberikan kesempatan dan keafiatan untuk hadir, dan insyaallah dengan memohon ridha Allah dan memohon salawat dari baginda Rasulullah SAW, kami selaku pemandu acara mengajak kepada kita semua untuk bersama-sama membaca basmalah untuk membuka acara sosialisasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 anak usia 6-11 tahun di SDN Pambua tahun 2022. Baik, kita mulai dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara selanjutnya adalah sepatah kata dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu, disilakan. Biar bukan malam Jumat Pak, kantennya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala, rahmat dan hidayahnya lah, sehingga di pagi hari ini kita dapat bersama-sama di sini guna vaksinasi anak usia 6 tahun sampai 11 tahun 2022. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirim kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, para pengikutnya yang setia. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Puskesmas Sarjo, alhamdulillah sempat hadir, kepada Bapak Kantip Mas Kecamatan Desa Letawa, Kepala Desa Letawa yang saya hormati, Kepala Dusun yang sempat hadir yang saya hormati, serta Bapak Ibu orang tua wali murid sempat hadir pada hari ini. Dengan adanya surat dari Dinas Pendidikan tanggal 17 Januari 2022, kami dari SDN Pambua merencanakan untuk melakukan sosialisasi pemberian vaksin, karena adanya program pemerintah untuk melaksanakan vaksinasi anak usia 6 tahun sampai 11 tahun. Olehnya itu, sebelum divaksin, Bapak orang tua wali murid harus mendapatkan sosialisasi dulu bagaimana itu vaksin yang akan diberikan kepada anak-anak kita. Nah, di depan kita ada juga ibu dokter mungkin yang akan nanti menjelaskan bagaimana itu vaksin. Jadi sebentar Bapak Ibu bisa bertanya bagaimana itu vaksin yang akan diberikan kepada anak-anak kita. Dan
yang lama kita tidak pernah rapat PTN Pambua. Baru kali ini alhamdulillah dengan hati yang sangat tenang bisa melihat wajah-wajah orang tua wali murid SDN Pambua. Dan mudah-mudahan setelah anak-anak divaksin, setelah corona berlalu, kita bisa melaksanakan rapat-rapat lagi yang sebelum saya. Saya Adi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi penyampaian dari Ibu Kepala Sekolah. Pada intinya beliau mengharapkan kepada kita semua untuk senantiasa dapat bekerja sama yang baik dalam kegiatan ini, sekaligus nanti kita harus lebih memahami apa itu vaksin dan apa tujuannya, supaya nanti kita bisa bersama-sama berjuang dalam hal kebaikan kepada seluruh anak didik kita semua. Baik, untuk selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Desa Litawa kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Pambua bersama dengan jajarannya, yang terhormat Bapak Kepala UPTD Kecamatan Sarjo, yang terhormat Bapak Babin Kantipmas Desa Letawa, dengan hormat saya sebut namanya Bapak Febri, yang terhormat Bapak Kepala Dusun, yang sempat hadir ada dua dusun, Dusun Harapan dengan Dusun Pambua, yang saya hormati Ibu tim vaksinasi bersama dengan anggotanya, yang saya hormati para ibu-ibu, orang tua siswa yang sempat hadir di tempat ini, yang saya hormati bapak-bapak selaku orang tua siswa-siswi yang sekolah di SDN Pambua ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini, kita dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pagi hari ini pihak sekolah terima kasih atas undangannya Bu Kepala Sekolah telah melaksanakan sosialisasi bersama dengan para orang tua siswa dalam rangka pelaksanaan vaksinasi anak usia 6 tahun sampai 11 tahun. Mudah-mudahan apa yang kita
rencanakan ini kita membantu program pemerintah, bukan hanya pemerintah kabupaten, tetapi ini nasional. Alhamdulillah, pihak sekolah telah melakukan sosialisasi terhadap orang tua para wali siswa. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita jalan yang terbaik sebelum dan sesudahnya pelaksanaan vaksinasi ini. Tentunya kami selaku pemerintah di Desa Letawa sangat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya, karena dengar dari situ, tetapi mari kita selalu saling ingat mengingatkan ketika kita mau melaksanakan vaksinasi. Kita tentunya harapan kita selalu melihat wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, demikian tadi sambutan dari Bapak Kepala Desa Letawa. Tentunya kita semua sudah menyimak, dan pada intinya beliau mengharapkan juga kerjasama dari kita semua dan senantiasa bagaimana supaya pelaksanaan vaksin ini dapat kita ketahui dan dapat kita kontrol bersama, kita dorong agar pelaksanaannya bisa sukses sekaligus bisa berdampak baik kepada kita semua dan anak-anak kita. Dan selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Puskesmas Kecamatan Sarjo. Tadi saya sampaikan sekaligus perkenalan dari beliau, jadi bisa ditanya-tanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya minta maaf sebelumnya saya berdiri karena sekalian saya mau memperkenalkan diri, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Sarjo dengan Sarude, ya. Jadi yang terhormat Pak Desa Letawa, yang terhormat Bapak Kaptipmas, ya, Desa Letawa, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Pambua, yang saya hormati Komite Sekolah SD Pambua dengan orang tua siswa sekalian, dan yang saya hormati juga teman-teman tim vaksinator dengan Ibu Dokter dari Puskesmas Sarjo. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita bisa semua berkumpul di tempat ini dalam rangka suatu kegiatan yang mulia yang insya Allah diridhai oleh Allah dalam pelaksanaannya, supaya tujuannya bisa tercapai dengan baik. Dan tak lupa pula kita panjatkan salam dan taslim kepada junjungan kita Nabi besar sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini saya ini baru ya di Puskesmas Sarjo, itu kurang lebih 1 bulan. Sudah ada 4 minggu saya bertugas di sini. Nama saya Dr. Imran, ya. Saya sebelumnya itu di rumah sakit Ako, ya. Untuk tugas di Puskesmas saya itu sejak 2003 saya sudah kepala Puskesmas di Sarudu. Pak Yomel masih kepala desa saya. Kemudian saya ditarik ke rumah sakit, saya pelaksana rumah sakit pertama kali, ya, untuk menjalankan penanggung jawab operasional rumah sakit. Kemudian di tahun berikutnya 2009 Dr. Alif saya tukaran, Dr. Alif jadi direktur pertama definitif dengan adanya lembaga rumah sakit pada waktu itu tahun 2009. Saya jadi kepala bidang P2M Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu. Soal suku itu sama semua kalau kita sudah dipasang kayu, ya.
Nah, cuma kalau bahasa Mandar ini, kalau orang Mandar bilang saya Mandar asli, orang Balanipa, ya orang tua saya asli Mandar. Tapi kalau bahasa Mandar, nah sangat tahu sico-sico, ya karena saya lahir dan besar di Makassar. Jadi terkait dengan perkenalan ini, jadi saya istilahnya salam hormat buat para pejabat pemerintah yang ada sini, masyarakat yang ada di sini, ya salam kenal. Saya untuk sekarang ini sebagai Kepala Puskesmas Sarjo, ya yang menggantikan Dr. Rukman kemarin. Itu junior saya, adik saya juga, sahabat saya juga, keluarga saya juga, ya. Nah, jadi sama-sama kita semua ini yang sekarang ada di Puskesmas bekerja sama bagaimana dalam rangka untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah Kecamatan Sarjo ini. Jadi salah satu langkah yang sekarang adalah program pemerintah yang kita tindak lanjuti sekarang, yaitu adalah program vaksinasi untuk umur 6-11 tahun. Jadi program ini dilaksanakan untuk anak usia sekolah, ya, yang banyak dilakukan di sekolah-sekolah. Kemudian sebelum tindakan itu dilakukan oleh tim kami, tim vaksinator dari Puskesmas, itu ada namanya kegiatan sosialisasi, ya. Kegiatan sosialisasi ini diberikan kepada semua orang tua, ya, itu agar orang tua bisa paham, ya, jangan cuma cerita saja yang dilihat di TV, hoax saja yang dilihat di HP, ya, bahwa kalau divaksin anaknya tidak bagus. Padahal namanya program pemerintah, ya, itu adalah program yang mana untuk kita membantu menurunkan atau mencegah atau upaya preventif pencegahan untuk terhindar dari corona, apalagi anak-anak kita. Sedangkan itu kemarin kan orang tua saja untuk divaksin Pak Desa itu sulit sekali, ya, banyak yang tidak mau sampai kejar-kejaran kemana, kesini ke situ. Padahal kegunaannya itu sangat besar, ya, kegunaan sangat besar. Karena kenapa? Dengan kita divaksin, kita akan terhindar dari mengurangi penyebaran ke kita, mengurangi efek daripada penyakit itu ke kita, ya. Karena kalau kita tidak divaksin, ada di dalam sini yang positif COVID, pasti di saat daya tahan tubuh kita menurun, kita akan kena. Tapi kalau kita sudah divaksin, imun kita sudah meningkat, ya. Nah, paling tidak kita sudah bisa terhindar. Karena orang tuanya sudah divaksin semua, maka pemerintah lagi, karena ini anak-anak kan kita ada anak kita di rumah yang suka pergi bergaul jalan kiri kanan, ya, dan kita tidak tahu dia ketemu siapa di luar, ya, di sekolah juga dia ketemu dengan teman-temannya, siapa tahu ada orang tua siswa yang dari luar, yang mana di sana ada pandemi COVID, apalagi sekarang ini lagi marak untuk Omikron jenis baru yang sangat cepat menyebar, ya. Jadi diadakanlah program vaksin untuk 6-11 tahun. Jadi program ini supaya anak-anak kita juga kebal terhadap corona. Jangan cuma orang tuanya saja yang kebal, tapi anak-anaknya juga, ya. Jadi alhamdulillah sekarang ini pemerintah menggalakkan seluruh Indonesia melalui Dinas Pendidik instruksi langsung dari Presiden, melalui Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, ke Kanwil Dinas Kesehatan Provinsi, kemudian ke Dinas Kabupaten Pendidikan Kabupaten Kota, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, yang kemudian diteruskanlah surat edaran ke tiap-tiap sekolah untuk diadakan vaksinasi di tiap sekolah, yang mana kegiatan itu dilaksanakan harus ada sosialisasi sebelumnya, ya. Jadi ibu-ibu tidak usah takut bilang kalau anak kita disuntik nanti efeknya bagaimana. Yang jelas namanya, sedangkan vaksin imunisasi saja, anak-anak diimunisasi BCG biasa demam, ya. Jadi kalau ada demam itu artinya tubuh kita sudah membentuk antibodi, ada reaksi terhadap suatu benda asing yang masuk dalam tubuh membentuk pertahanan, mengenal itu bahwa oh ini corona yang masuk, ya. Jadi tubuh kita sudah membentuk antibodi pertahanan. Jadi pada saat kita berinteraksi di luar, ketemu dengan orang penderita atau yang terjangkit, kita paling tidak tubuh kita sudah ada kekebalan, ya. Dan kedua, dosis yang diberikan ini untuk anak-anak se-Indonesia adalah Sinovac, ya, mereknya adalah Sinovac, vaksinnya namanya Sinovac, dengan dosis 0,5 mili intramuskular, artinya di dalam otot, ya, disuntik dalam otot dengan menggunakan jarum kecil. Jadi tidak usah takut, ya. Jadi ibu-ibu, artinya sama-sama kami ini di sini berdiri
dengan pihak dari pemerintah desa, pihak keamanan Bapik Kamtibmas di sini, kami dari tim kesehatan dengan pihak sekolah, itu sama-sama kita berusaha untuk di desa kita ini, ya, umumnya di Kecamatan Sarjo, supaya semua masyarakat bisa sehat dan terhindar dari corona. Ya, jadi untuk penjelasan lebih lanjut terkait dengan vaksin ini akan dijelaskan oleh Ibu Dr. Ayu. Beliau adalah dokter Puskesmas Sarjo yang seperti Bapak tadi Bapak baru lihat. Beliau ini sudah 1 tahun lebih, Dok, ya. Berapa? Oh, sudah 6 bulan. Oh iya, 6 bulan. Artinya Bapak alhamdulillah sudah sehat, jarang ke puskesmas. Jadi tidak pernah ketemu beliau, ya. Jadi cukup sekian penyampaian, sampai sepatah dua patah kata dari saya dan salam perkenalan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum taala wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu yang saya muliakan, kita sudah perkenalan dengan Bapak Kepala Puskesmas Sarjo yang baru. Jadi kalau kita ke puskesmas yang tidak mau berbahasa Indonesia, bahasa Mandar tahu apa Mandar bagi asli, tidak ada campuran. Mau ingin andai jangan pegang bahasa Mandar, tapi macam asan memang bantuan. Iya, sincoin apa tapi mai di pembantuan nah. Iya, sesuatu ini olehnya disilahkan. Ya, selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu. Perkenalkan saya Dr. Ayu dari Puskesmas Sarjo. Saya dari Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Oke, sekarang saya akan melakukan sosialisasi mengenai vaksin COVID-19 pada anak 6 sampai 11 tahun. Nah, pertama-tama apa itu COVID-19? COVID-19 itu penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang baru ditemukan pada akhir tahun 2019 di Wuhan, China. Jadi coronavirus itu virusnya, COVID itu penyakitnya. Nah, ini penting juga, apa saja komplikasi yang biasa terjadi pada anak-anak. Komplikasi yang paling berbahaya itu gangguan pada parunya, yaitu pneumonia dan ARDS. Ini bisa menyebabkan anak-anak yang sehat mendadak masuk ICU dan meninggal. Apa itu pneumonia? Pneumonia itu ada radang pada paru-parunya, sehingga anak-anak itu paru-parunya mengalami infeksi, sehingga anak mengalami sesak, demam sama batuk, dan bisa menyebabkan. Lanjutkan yang kedua yaitu ARDS. ARDS ini lebih berbahaya daripada pneumonia, ya. Dia bisa menyebabkan anak-anak, kalau anak-anak yang mengidap ARDS, dia kemungkinan besar dia membutuhkan alat bantu pernafasan dan masuk ICU. Ini kedua penyakit ini yang bisa menyebabkan anak sehat mendadak meninggal, itu karena COVID. Sedangkan kalau yang lain kayak penyakit hati, penyakit ginjal itu bisa menyebabkan kematian, tapi biasanya memang ada penyakit penyerta. Misalnya anak-anak memang ada riwayat penyakit kuning, ada riwayat gangguan ginjal, riwayat gangguan jantung, makanya bisa meninggal. Tapi kalau anak yang sehat bisa tiba-tiba meninggal, itu karena gangguan pada parunya. Dua penyakit ini yang paling berbahaya. Nah, tujuan vaksinasi COVID ini sebenarnya? Vaksinasi COVID itu untuk menghindari komplikasi yang tadi saya bilang, terutama gangguan pada parunya. Jika dia sudah divaksin, kemungkinan untuk kena gangguan pada paru yaitu pneumonia dan ARDS itu sangat rendah. Dan yang kedua itu menurunkan angka kematian. Berdasarkan penelitian, yang meninggal saat ini di seluruh dunia orang-orang yang tidak divaksin. Jadi yang masuk ICU, yang meninggal itu karena orang-orang yang tidak divaksin. Yang ketiga itu karena kenapa kita melakukan vaksinasi? Karena sekarang semua kelas offline, ya, tidak ada kelas online sekarang, kan? Nah, seperti yang kita tahu, anak kelas umur 6 sampai 11 tahun itu susah untuk kita pantau pakai maskernya, kan? Sedangkan sekarang
Jakarta sendiri itu sudah lebih dari 50 sekolah yang sudah ditutup karena peningkatan COVID-19. Jadi kalau kita tidak divaksin, anak sudah tatap muka seperti ini seperti ajang uji nyali sebenarnya. Nah, apa sebenarnya fungsi vaksin COVID-19? Seperti yang Bapak Kapus bilang, kalau fungsi vaksin COVID-19 itu memberikan antibodi. Apa itu antibodi? Itu kekebalan tubuh. Jadi kalau ada virus masuk, terutama virus corona, dia sudah ada daya imun sendiri, sehingga untuk dia terjadi komplikasi itu sangat rendah. Bisa terkena, tapi komplikasinya itu sangat rendah karena sudah ada daya tahan sendiri di dalam tubuhnya. Apa yang kita gunakan itu Sinovac. Jadi kalau yang di luar di Facebook, di grup WA itu bilang kita mau campur pakai AstraZeneca, mau campur sama Pfizer, Moderna, itu hoax. Kita semua pakainya Sinovac, tidak dicampur pakai yang lain-lain. Kenapa kita gunakan Sinovac? Itu pertama aman. Yang kedua itu sudah diuji ilmiah oleh BPOM. Lalu seperti yang kita tahu, efek sampingnya itu paling rendah dibandingkan yang lain, kayak Moderna, itu paling rendah. Lalu itu sudah direkomendasi oleh IDAI. Apa itu IDAI? Itu Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi setiap vaksin yang beredar di seluruh Indonesia, vaksin anak, obat-obat untuk anak, itu yang memantau langsung itu IDAI. Jadi kalau ada yang menurut mereka efek sampingnya terlalu berat atau ada yang menurut mereka tidak berguna, mereka langsung rekomendasikan untuk ditarik dari peredaran. Tapi menurut rekomendasi IDAI, vaksin COVID-19 ini aman. Efikasinya itu lebih dari 50%. Jadi memberikan kekebalan tubuh itu lebih dari 50%. Halal ya. Itu berdasarkan fatwa MUI tahun 2021, itu Sinovac itu halal. Pemberiannya itu diberikan sebanyak 2 kali seperti orang dewasa. Di bagian lengan juga jaraknya sama 1 bulan. Lalu untuk jarak pemberian dengan vaksin yang misalnya anak-anak pernah divaksin tetanus bulan Desember yang kemarin, itu jarak pemberiannya 1 bulan. Jadi kalau misalnya anak-anaknya ibu-ibu yang pernah dikasih vaksin yang lain sebelumnya, itu jarak pemberiannya 1 bulan. Gitu. Tolong dicatat. Lalu setelah kita vaksin, kita akan memantau reaksinya, apakah ada reaksi, alergi atau tidak selama 15-30 menit. Nah, ini yang paling ditakuti sama orang tuanya ya, KIPI. Apa itu KIPI? Itu kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi itu reaksi setelah melakukan imunisasi atau vaksinasi. Jadi yang biasanya ada ibu-ibu yang melakukan imunisasi anaknya, kan ada demam, biasanya anak itu namanya KIPI. Jadi KIPI itu bukan cuma terjadi pada vaksin COVID-19, tapi pada vaksin-vaksin atau imunisasi yang lain itu juga bisa terjadi KIPI. Dari demam, sakit di tempat suntikan, itu namanya KIPI. Oke, berdasarkan Profesor Dr. Hartono, spesialis anak konsultan, KIPI pada vaksin COVID-19 ini ringan. Jadi sampai detik ini tidak ada efek samping berat pada vaksin COVID-19. Jadi bukan saya bilang, tapi profesor langsung dari Jakarta yang bilang. Nah, kalau ada KIPI itu wajar, berarti sudah mulai ada kekebalan tubuh yang terbentuk. Tapi itu pun cuma terjadi, itu KIPI-nya itu cuma 1 atau 2 hari saja. Itu pun ringan. Dan tidak semua anak-anak ada KIPI. Kita sudah melakukan di 3 SD, sekitar 30-an anak yang kita sudah vaksin, tidak ada satupun yang menelpon. Tidak ada satupun yang ada reaksinya, bahkan demam pun tidak ada. Nah, ini yang saya bilang, itu tidak semua anak mengalami KIPI. Kalaupun ada KIPI berarti itu wajar. Tapi kalau ibu merasa khawatir
Nah, ini kipi yang paling sering terjadi. Itu mengantuk, sama seperti orang tua kan biasanya mengantuk setelah divaksin Sinovac kan. Lalu bisa sakit di tempat suntikan, bisa demam ringan, lalu bisa sakit sendi-sendi, pegal-pegal, mual, sakit kepala ringan. Nah, tips jika anak mengalami kipi, itu kalau ada sakit di bagian penyuntikan itu kompres pakai kain yang bersih, yang dingin dikompres. Lalu banyak istirahat, banyak minum air putih dan makan yang sehat. Dan terus bilang sama anak jangan sering dipukul-pukul, ya. Lalu jangan sering jangan sering hujan-hujanan keluar kalau biasanya sekarang kan musim hujan kan. Nanti malah kalau ternyata dia sakit karena hujannya malah dibilang karena reaksinya ya. Nah, ini penting juga kalau ada demam berikan obat tapi harus berdasarkan resep dokter. Jadi kalau ada demam itu harus telepon kami. Nanti kami kasih 3 nomor, nanti hubungi salah satunya. Cegah resiko kipi dengan cara kalau jangan ditakut-takuti anak ya. Jangan dibilang oh jarumnya besar, tidak ya, itu jarumnya untuk jarum-jarum bayi. Jangan ditakuti dengan efek sampingnya lah, sakitnya. Karena semakin anak takut, semakin ada reaksinya. Sebenarnya bukan reaksi vaksinnya, tapi reaksi karena ketakutannya. Misalnya anak-anak tiba-tiba sesak nafas, nyeri dada, itu bukan karena reaksi vaksin, tapi karena anaknya terlalu takut. Jujur dengan kondisi anak, jadi ini yang paling penting. Kalau anak lagi demam, lagi batuk pilek dalam 7 hari itu harus dibilang. Kami tidak memaksakan ke anak-anak yang tidak sehat. Misalnya anak ada riwayat kejang demam, ada baru selesai sakit campak, sakit cacar air, kita tunda semuanya. Jadi orang tua jangan khawatir bilang kalau anak langsung divaksin, tidak. Pokoknya anak yang benar-benar fit dalam 1 minggu baru kita vaksin. Anak ada riwayat misalnya sakit ginjal, sakit jantung, kami tidak vaksin. Lalu yang paling penting itu ada riwayat alerginya atau tidak. Misalnya alergi makanan, obat atau vaksin itu sendiri. Kalau ada alergi pada vaksin sebelumnya kami tidak akan vaksinasi COVID. Jadi harus beritahu semua riwayat kesehatan anak secara terperinci. Misalnya dalam 1 minggu ini baru sunat kah, harus dibilang ke kami. Kipi itu bisa diminimalisasi dengan persiapan, khususnya persiapan mental orang tuanya sebenarnya. Kalau orang tuanya sudah setuju, itu anak biasanya sudah setuju. Dan screening, jadi harus diberitahu semua riwayat kesehatan secara lengkap. Kami tidak akan melakukan vaksinasi kalau tidak didampingi orang tua. Karena kalau kita tanya kepada anak kecil tentang riwayat penyakit sebelumnya, pasti dia juga tidak tahu kan sebenarnya. Jadi kami akan melakukan vaksinasi kalau ada orang tua. Nah, bukan negara kita yang sudah melakukan vaksinasi, negara-negara lain juga dari tahun lalu sudah melakukan vaksinasi. Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Cina bahkan dari usia 3 tahun mereka sudah vaksinasi. Chili, itu di Amerika Selatan, Slovakia di Eropa, dan tetangga kita Kamboja. Bulan ini itu Singapura, Australia, dan Malaysia sudah melakukan vaksinasi. Jadi yang kalau dibilang Indonesia ini bahan percobaan itu tidak benar. Karena dari tahun lalu sudah negara-negara lain sudah melakukan vaksinasi untuk anak kurang dari usia 12 tahun. Untuk diketahui vaksin ini bukan obat. Jadi setelah divaksin harus diikuti protokol kesehatan. Anak-anak harus tetap pakai masker. Kesimpulannya, yang paling penting kita menggunakan Sinovac. Jadi yang kalau orang isu-isu di luar itu bilang kita bercampur sama AstraZeneca itu hoax. Kenapa kita pakai Sinovac? Kenapa kita melakukan vaksinasi? Untuk menghindari komplikasi yang tadi, komplikasi pada parunya paling penting, dan mengurangi tingkat kematian.
Karena tingkat kematian kalau sudah pada anak itu main tinggi. Nah, ini juga yang paling penting, seperti KIPI pada vaksin COVID-19 ini ringan. Sampai detik ini tidak ada efek samping yang berat. Lalu vaksin itu obat, bukan obat. Jadi harus tetap memakai masker. Oke, sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan. Bisa diwakili itu orang tuanya divaksin. Dia bilang tadi di sana itu karena mau divaksin bu dokter lagi. Itu salah bilang. Hadirin yang kami muliakan, demikian tadi pemaparan yang cukup cepat dan atas apa yang beliau sampaikan tadi, beliau paparkan. Tentu kita semua sudah punya pertanyaan dari rumah. Sebelum berangkat pasti sudah bincang-bincang dengan pasangan masing-masing di rumah. Kira-kira apa yang mau ditanyakan besok berkenaan dengan vaksin itu. Jadi itu harapan kami, makanya undangan diedar memang di hari Rabu supaya ada kesempatan komunikasi dengan pasangannya masing-masing di rumah. Jadi baik Bapak Ibu sekalian, untuk kesempatan ini kita menuju, karena sudah jam 10, kita press waktu untuk tanya jawab Pak Dokter ya. Barangkali sesi pertama 2 dari ibu-ibu, kemudian 2 dari bapak-bapaknya. Disilakan dari ibu-ibu barangkali, silakan jika ingin bertanya. Ya. Karena kabel tidak sampai ke situ, 2 pilihan, Bapak tambah volume atau Bapak ke sini. Kalau sampai suara. Sudah Pak, sampai suara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati yang sempat hadir pada hari ini. Yang ingin saya tanyakan Pak, masalah COVID ini, artinya ini sosialisasi. Ada dua jawaban yang akan kita dapatkan. Ada mau, ada tidak mau. Artinya kalau tidak mau, pendekatan yang dilakukan harusnya lebih bijaksana lah. Artinya bukan saya berbicara pendekatan yang lalu untuk orang tua itu tidak bijaksana, tapi ada penekanannya. Artinya masih tertekan orang. Ya, saya Pak sudah vaksin alhamdulillah. Istri sudah vaksin, memang anak tinggal anak yang belum. Pendekatan yang tidak mau, orang yang tidak mau ini yang lebih ditekankan. Bagaimana pendekatan yang bagus sehingga dia bisa luluh. Karena semua orang memiliki alasan, pasti memiliki alasan. Ada yang mau, ada yang tidak mau, pasti memiliki alasan. Tinggal alasannya itu yang ada. Itu saja Pak yang saya ingin sampaikan. Artinya pendekatan yang untuk yang tidak mau ini, bagaimana kita akan dari penjelasan Ibu tadi, Ibu Dokter tadi, alhamdulillah sudah ada yang masuk. Mungkin sosialisasi singkat ini bisa mencerahkan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu istilahnya saya menjawab pertanyaannya Pak MC. Kalau Bu Dokter nanti dia jawab juga sebentar, ya. Jadi untuk pertanyaan Bapak tadi, orang tua siswa terkait bagaimana sekarang upaya kami dari pemerintah dengan tim kesehatan untuk dalam rangka mengiyakan orang tua siswa untuk bisa divaksin anaknya, itulah yang akan kami lakukan dengan salah satu langkah ini adalah sosialisasi. Pertama-tama itu menjelaskan bagaimana itu vaksin sebenarnya, yang seperti dokter sampaikan tadi, bahwa yang dimasukkan ini adalah Sinovac, dosis yang efek sampingnya sangat ringan, kemudian tidak ada seperti dicampur-campur dengan yang lain, ya, cuma satu macam Sinovac, dan itu setelah diuji secara laboratorium dan sudah diuji oleh profesor kita dan sudah disetujui oleh Ikatan Dokter Ahli Anak Indonesia, ya. Dan sekarang jalannya untuk bagaimana itu, sisa orang tua saja yang harus paham bahwa ini apa tujuan kami dilakukan vaksinasi
vaksinasi untuk anak kita supaya anak kita bisa aman seperti kita, ya. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa Omikron itu sudah ada di Jakarta, di Makassar juga sudah mulai ada, dan penyebarannya cukup cepat, ya. Dan itu dia sampai ada gejala simptomatik, gejalanya itu ya seperti nyeri-nyeri tulang, ya. Dia tidak terlalu berat, tapi kalau orang yang divaksin paling tidak kita sudah aman, ya. Aman dalam arti efek yang akan ditimbulkan apabila kita terpapar tidak sangat berat yang dibandingkan orang yang tidak divaksin. Begitupun untuk anak kita. Jadi paling tidak orang tua diharapkan bagaimana menyampaikan ke anak-anaknya, ya, bahwa ini tidak sakit, ya. Sedangkan saya orang tua, bapak dengan mama saja disuntik. Di sekolah ini dari berapa siswa di dalam ini akan berkumpul bersama-sama bermain ketika anak tetangga sudah melaksanakan vaksin, sementara anak kita belum melaksanakan. Tiba-tiba ini pencegahan saya sampaikan, tiba-tiba tetangga kita ada berasumsi bahwa anak si A belum divaksin tetapi selalu bermain-main dengan anaknya. Ini kan bisa saja anak yang belum melaksanakan vaksin membawakan anak yang sudah divaksin, sekalipun tadi disampaikan ibu dokter bahwa kita berikan ini kekebalan tubuh. Jadi di sini hanya kita berpikir secara secara umum bahwa jangan sampai anak saya membawakan anak tetangga. Ini kan begitu logikanya. Jadi akhirnya menimbulkan perselisihan antara satu dengan yang lain. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penjelasan dari Bapak Kepala Puskesmas dan tambahan dari Pak Desa Letawa berkenaan dengan saran sekaligus pertanyaan dari penanya pertama, yang pada intinya dari petugas baik pemerintah maupun dari pihak kesehatan berupaya bersama dengan pihak keamanan berupaya melakukan pendekatan dari berbagai segi kepada kita semua agar bisa terlaksana vaksinasi ini. Itu pada intinya. Barangkali dari penanya tadi sudah jelas Pak ya. Dari ibu-ibu ada yang ingin bertanya? Jamil ini betul yang Bu bahasa Mandar kita banyak translate di sini yang siap. Ya, Ibu Desa disilakan. Ini Pak. Perkenalkan diri sudah Mas Kan sudah tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan di sini malah sebaliknya Pak. Kan orang tuanya sudah setuju, sedangkan kalau bagaimana caranya membujuk anak, kan ada sebagian anak-anak yang saya dengar bahwa saya tidak mau divaksin, sedangkan orang tuanya setuju semua. Jadi itu yang saya tanyakan. Jadi yang kedua, kapan divaksin? Kapan divaksin di sekolah? Supaya anak-anak yang setuju di rumah kita bujuk. Dan divaksinnya kalau waktunya di sekolah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan dari Ibu. Alhamdulillah sebelumnya saya ucapkan kalau memang orang tuanya sudah setuju, ya. Kalau
untuk istilahnya bagaimana teknik untuk anaknya itu nanti kami tim vaksinator akan bicarakan itu bagaimana supaya bisa mengajak anak-anak atau istilahnya membuat dia mau datang ya. Dikasih hadiah. Ya. Nanti kami bicarakan dengan pihak sekolah ya, pihak puskesmas dengan sekolah ya. Ya, jadi kemudian terkait dengan waktu untuk vaksin, saya rasa makin cepat makin bagus ya, supaya program ini bisa jalan cepat ya, dan tidak ada lagi kata-kata bahwa ada penekanan. Yang kami harap di sini bahwa orang tua sendiri dengan anak yang datang untuk mau divaksin dengan sudah mengetahui penjelasan dari Bu Dokter terkait dengan bagaimana itu vaksin, efeknya vaksin dan apabila dan bagaimana kalau tidak divaksin. Ya, saya tanya duluan ya. Jadi dari tim vaksinator puskesmas itu Bu Kepala Sekolah ya, kalau Pak Desa kalau bisa di sini itu hari Rabu. Ya, Rabu depan. Jadi ada sekitar 4 hari untuk membujuk anaknya. Dan sambil kami pikirkan bagaimana supaya anaknya yang mau kemari. Ya, saya kira demikian. Siapa tahu ada yang lain lagi ingin bertanya, dipersilakan. Ya, dimulakan. Satu. Meminta maju ke depan. Bisa berangkat ke depan. Masalah ini. Ya, Pak Ketua Komite. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Desa Letawa dan seluruh anggotanya dan Pak Kepala Puskesmas serta dokter dan yang semua sempat hadir di sini, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Untuk selanjutnya yang saya ingin tanyakan sama orang tua siswa murid yang tidak rela orang tuanya divaksin anaknya, saya rasa dari pihak kesehatan datang sendiri ke rumahnya untuk membujuk bagaimana caranya bisa divaksin. Yang mau divaksin di sekolah silakan kita laksanakan di sekolah. Alangkah baiknya kalau semua mau divaksin di sekolah. Jadi karena yang kita hindari juga jangan sampai ada anak-anak yang habis divaksin ada apa-apanya sehingga pihak sekolah yang disalahkan. Jadi saya selaku komite di sini saya mengharapkan semua orang tua siswa bisa saling mengerti dan bisa memahami apa itu vaksin. Karena saya juga sudah vaksin ini. Jadi yang kita tidak harapkan jangan sampai ada sesuatu yang terjadi sehingga pihak sekolah disalahkan atau ada salah satunya misalnya dari pihak pemerintah, artinya seakan-akan ada pemaksaan begitu, ditekan bahwa harus divaksin. Sebenarnya bagus kalau divaksin. Persoalannya yang tidak mau bagaimana? Itu. Jadi itu saja bisa saya sampaikan. Masalah vaksin ini kalau memang orang tua yang tidak mau, kita artinya bicara langsung dengan pihak kesehatan bagaimana caranya supaya anak kita bisa divaksin. Dan juga saya himbau sama gurunya jangan ada orang tua artinya datang ke sekolah untuk misalnya tidak rela divaksin anaknya, artinya kalau memang kita tidak mau, tak usah kita artinya bicara keras ya. Nah, karena kita menyambut itu kalau sudah banyak bicara itu bisa menimbulkan emosi. Nah, itu kita bicara baik-baik saja, kan kita juga saling artinya paham. Sedikit saya tambahkan dengan apa